Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Maulana Hamzah, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya Besenur Ulfa Syafirlinda selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Besenur Ulfa Syafirlinda. Saya Julia dengan NIM 50212000574. Perkenalkan, nama saya Gustiana Misi Lutfia dengan NIM 501200579. Saya Loli Herlianti dengan NIM 501200560. Perkenalkan, nama saya Lindi dengan NIM 50121200591. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti, NIM 50112000555. Lanjut saja ke pembahasan. Materi pertama tentang konsep usaha beserta aspek pasar akan dijelaskan secara langsung oleh Saudari Julia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya Julia akan menjelaskan tentang konsep usaha dari Banana Lumpia Lumer. Merupakan suatu produk olahan dari buah pisang dan kue lumpia dengan memodifikasi filling dengan cara memberikan isian seperti coklat lumer yang menggugah selera, lalu di atasnya akan diberikan berbagai macam rasa seperti strawberry, green tea, tiramisu, coklat taro, dan topping yang menarik seperti keju, oreo, choco chips, sprinkle, dan misi seres. Adapun aspek pasar dan sasaran, usaha penjualan ini merupakan usaha kecil dijalankan dari awal dengan membuka outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil dan sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Jenis produk yang dipasarkan yaitu Banana Lumpia Lumer dengan berbagai varian rasa dan topping. Adapun target pasar produk Banana Lumpia Lumer bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami, berkualitas, dan menyehatkan. Adapun pesaing untuk saat ini seperti pedagang olahan pisang lainnya. Sasaran pembeli dari Banana Lumpia Lumer ini adalah para penikmat kue ringan di siang hari, sore hari, ataupun malam hari, dan tambahan kue untuk hajatan, acara-acara penting lainnya. Dari semua kalangan, mulai dari anak-anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain, terutama yang sangat tertarik dengan tampilan Banana Lumpia Lumer yang cantik dan unik serta menggugah selera. Strategi diferensiasi yang dilakukan Banana Lumpia Lumer ini adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai varian warna pada topping dan kandungan gizi yang dihasilkan dari kue tersebut. Strategi segmentasi demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, ataupun pekerjaan. 1. Pada umur. Produk Banana Lumpia Lumer ini dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Pendapatan produk Banana Lumpia Lumer ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Segmentasi demografis multivariasi. Produk Banana Lumpia ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Target memetakan pasar terhadap target yang adalah membidik ini yaitu anak-anak, remaja, hingga dewasa. Positioning. Pada posisi pasar Banana Lumpia Lumer ini merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna topping Banana Lumpia Lumer yang mempunyai berbagai varian warna dan rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik agar konsumen lebih tertarik, dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Materi selanjutnya tentang aspek pemasaran yang akan saya paparkan sendiri.
Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang aspek pemasaran. Terdapat beberapa poin di dalam aspek pemasaran ini. Yang pertama itu adalah promosi. Nah, promosi apa sih yang kami lakukan? Yang pertama itu adalah promosi dengan melakukan penyebaran brosur terhadap masyarakat yang sedang di tempat keramaian ataupun event-event tertentu. Yang kedua itu melakukan promosi via media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Namun selain promosi-promosi tersebut, kami melakukan juga promosi pada bulan-bulan pertama, memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen, sehingga memberikan daya tarik kepada konsumen, lalu mereka dapat kembali lagi untuk melakukan pembelian selanjutnya. Setelah berhasil dalam usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka di kota-kota lain atau daerah-daerah lain, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk banana lumpia lumer ini. Yang selanjutnya, poin ketiga itu pengembangan produk. Pengembangan produk ini kami lakukan hanya dengan cara untuk penyajian ataupun cara pendestriannya kepada langganan. Untuk selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Banana lumpia lumer ini memiliki ketampilan yang unik dan berbeda karena memiliki varian rasa, warna, dan beberapa topping yang menarik. Dan juga banana lumpia lumer ini memiliki rasa yang lezat. Namun bukan hanya lezat saja, tapi bergizi karena kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu selain itu, produk ini juga memiliki harga yang terjangkau, bisa dibeli oleh kalangan siapapun. Lokasi outlet juga dekat dan bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Lalu untuk pembelian di produk ini bisa dilakukan secara online. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli secara online bisa dengan mudah menjapri atau menghubungi nomor telepon kami. Namun selain memiliki kekuatan, produk ini juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah masa expire singkat karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi produk ini expire-nya singkat. Namun bisa disimpan di dalam lemari, tapi bisa membuat rasa dari kue ini berkurang, dan juga lumer dari coklat yang di dalam di dalam lumpia itu bisa keras kembali. Lalu ada peluang atau opportunity. Peluangnya adalah selera yang saya bilang tadi, karena ini memiliki daya tersendiri di bagian rasa, karena emang benar-benar lezat, bergizi. Lalu persaingan ini, melihat dari persaingan, peluang bisnisnya akan menjanjikan sekali karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Oke, untuk yang terakhir, ancaman atau threat. Ancaman yang kami takutkan adalah akan adanya pihak-pihak yang akan meniru usaha-usaha kami, karena keunikan dari produk kami ini bisa membuat orang akan membuat produk seperti kami juga, yang sehingga itu akan menjadikan saingan kami. Untuk materi selanjutnya adalah analisa 4P. Apa sih 4P itu? 4P itu adalah price, promotion, produk, dan place. Untuk produk sendiri, produk ini dinamakan banana lumpia lumer. Kenapa banana lumpia lumer? Karena dari namanya sendiri adalah banana, itu diambil dari buah pisang yang kami bungkus dengan kulit lumpia. Makanan ini adalah sejenis makanan dessert atau makanan penutup yang bisa dimakan setelah melakukan penyantapan di makanan utama. Bisa juga dimakan sebagai snack atau jajanan ringan. Makanan ini pastinya sehat karena tidak mengandung pengawet. Untuk menarik peminat pelanggan, produk makanan banana lumpia lumer ini dikemas dan disajikan dalam kategori menarik, yang praktis dan siap dimakan. Untuk harga jualnya atau price itu kami menjual kisaran harga dari harga 10.000 sampai 15.000. Itu tergantung varian rasa yang dipilih, seperti matcha, coklat, tiramisu, strawberry, dan lain-lain, dan juga bergantung dengan topping-toppingnya. Selanjutnya itu adalah promosi.
Promosi yang kami lakukan yang telah saya sampaikan, yaitu melakukan dengan penyebaran brosur, melakukan promosi melalui via sosial media, dan melakukan memberikan potongan harga kepada konsumen di bulan-bulan pertama. Sedangkan sistem pemasaran dan distribusiannya toples, tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal kami sendiri yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gustiana Misi Lutfia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Kelas selanjutnya bab 3, aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produksi. Banana lumpia lumer merupakan produk kue sederhana yang sering dijumpai masyarakat. Memiliki tampilan rasa yang unik dan menarik, dengan adanya varian rasa coklat di dalamnya. Hal ini yang menambah kesan rasa yang lumer dari produk ini. Dengan rasa banana lumpia lumer yang beragam seperti rasa taro, coklat, tiramisu, green tea, dan stroberi. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang ada pada banana lumpia lumer terdiri dari satu kotak banana lumpia lumer yang isinya terdiri dari 7 biji per kotak. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan alami dan tidak mengandung pengawet apapun. Yang keempat, komposisi produk. Yang pertama yaitu pisang, yang kedua kulit lumpia, yang ketiga tepung terigu, yang keempat air, yang kelima minyak goreng, yang keenam coklat, yang ketujuh green tea, yang kedelapan stroberi, 9 tiramisu, 10 taro, 11 keju, 12 meseseres, 13 sprinkle, 14 choco chip. Yang kelima yaitu proses pembuatannya. Yang pertama, campurkan tepung terigu dan air yang membuat pelengket menggunakan pisang. Yang kedua, siapkan kulit lumpia dan pisang yang sudah dikupas dan dipotong, lalu meseseres. Letakkan pisang ke kulit lumpia dan dikasih meses di dalamnya. Setelah itu digulung dan dioleskan tepung yang telah dibuat tadi. Yang ketiga, panaskan minyak goreng dengan api kecil. Setelah itu, masukkan satu persatu dalam minyak yang sudah dipanaskan tadi. Yang selanjutnya, setelah masak lalu ditiriskan. Kemudian dikasih rasa dan topping sesuai pesanan yang ingin disiapkan dan siap untuk disajikan. Yang keenam, pengemasan produk. Pengemasan menggunakan kotak, dimasukkan ke dalam kotak satu persatu dan dikasih topping dan rasa sesuai keinginan atau pesanan yang telah dibuat. Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan secara langsung oleh Loli Herlianti, Windy Astuti, dan Lindy. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Loli Herlianti dengan NIM 5012000560 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar 3.165.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Yang pertama, dengan komponen gerobak atau kontainer, kompor gas, tabung gas 3 kg, toples persegi, mangkok, kuali, pisau, kuas, telenan, sendok, cepitan, saringan, rijen minyak, botol, kotak, kertas nasi, logo stiker, dengan total biaya yakni 3.165.000 dan biaya penyusutan per tahunnya 839.500. Kemudian
Bahan baku untuk usaha produksinya, komponennya ada bahan utama pisang, kulit lumpia, tepung terigu, air, minyak goreng. Bahan pelengkap coklat, green tea, tiramisu, strawberry, taro, mesis, keju, choco chips, sprinkles. Dengan jumlah total harga produksinya 123.000, total harga per tahunnya yakni 503.000. Kemudian bagian C, biaya operasionalnya ada komponen listrik dan air, gas, komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja 1 orang, pemeliharaan alat, kemudian sewa dengan jumlah 1.460.000 per bulannya dan per tahunnya 17.420.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Banana Lumpia Lumer ini adalah sebesar biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasionalnya. 2.370.000, 123.000, 1.460.000 sama dengan 3.953.000. Total biaya investasi 2.370.000 per tahunnya. Biaya produksinya 503.000 per tahunnya, biaya operasionalnya 17.420.000 per tahunnya, kemudian biaya penyusutan 839.500. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Lindi, yaitu mengenai HPP tentang lumpia lumer banana lumer lumpia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau HPP. Pertama, biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional sama dengan 839.500 per tahun ditambah 17.420.000 per tahun sama dengan 18.259.500 per tahun. 2. HPP sama dengan biaya tetap ditambah biaya produksi per jumlah produksi sama dengan 18.259.500 ditambah 503.000 per 100 dikali 330 sama dengan 8.259.500 ditambah 503.000 per 33.000 sama dengan 18.762.500 per 33.000 sama dengan 568,560606. Kemudian harga jual per unit sama dengan 568,560606 dikali 20% sama dengan 113,712121. Jadi 568,560606 ditambah 113,712121 sama dengan 682,272727 atau harga jual 1.000. Analisis R atau C1, total biaya produksi. Biaya sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional sama dengan 503.000 per tahun ditambah 17.420.000 per tahun sama dengan 17.923.000 per tahun. Yang kedua, total pendapatan HPP dikali jumlah produksi sama dengan 568,560606 dikali 33.000 per tahun sama dengan 18.762.500 per tahun sama dengan itu per tahun. Kemudian 1.563.541,67 per bulan. Yang ketiga, keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya produksi sama dengan 18.762.500 per tahun dikurang 17.420.000 per tahun sama dengan 1.342.500 per tahun, 111.875 per bulan. R per C sama dengan total pendapatan dibagi total biaya produksi sama dengan. Baiklah, saya Windy Astuti akan melanjutkan presentasi 4.2 proyeksi rugi atau laba. Proyeksi rugi laba dalam 1 tahun produksi usaha. Pendapatan
penjualan Rp 18.000 dikali 100 pak dikali 330 hari sama dengan Rp 594 juta. Total pendapatan Rp 594 juta. Biaya produksi 1. Biaya variabel, biaya bahan baku dan bahan pendukung Rp 1.342.500. Biaya tetap, total biaya tetap 17.420.000. Total biaya produksi Rp 17.923.000. Laba atau pendapatan dikurang biaya produksi Rp 558.154.000. Selanjutnya 4.3 proyeksi BEP. Penjualan Rp 18.000 dikali 100 pak kali 330 hari. Total Rp 594 juta. Total penjualan 594 juta. Biaya variabel, biaya bahan baku dan pendukung Rp 1.342.500. Total biaya variabel Rp 1.342.500. Biaya tetap, total biaya tetap 17.923.000. BEP FC garing 1 kurang PC pendapatan Rp 596.685.000. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berakhirnya penyampaian aspek keuangan, berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Sebelum closingan, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari proposal bisnis ini. Dengan melihat peluangan yang ada di pasaran, di mana kue banana lumpia lumer ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, saya berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha banana lumpia lumer ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada. Penjualan banana lumpia lumer ini belum ada yang berinovasi membuat tampilan banana lumpia lumer ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi satu tren yang booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanannya yang sehat dan unik bagi masyarakat. Materi dan kesimpulan sudah dipaparkan. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini, karena kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Besenur Ulfa Syafrinda selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo plano fu, la pano no tu, ma banana la camopita mo banana baba banana potato banana to kari no potato li kani maro mani kano chika baba banana